Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Cindy Eka Saputri dengan NIM 1923-1041 dari jurusan Pendidikan IPA B, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Febrianto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPA. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran yang saya angkat, yaitu PPT interaktif. Nah, tema yang saya angkat pada PPT ini yaitu sistem tata surya. Kita lanjut ke penjelasan materi. Nah, berikut adalah tampilan dari materi yang sudah saya buat. Nah, di sini ada dua tombol, yaitu ada tombol off dan juga tombol on. Karena kita baru memulai, kita tekan tombol on. Nah, setelah kita menekan tombol on, ada beberapa menu yang sudah ditampilkan. Ini ada menu profil, KD dan indikator, teori, dan juga latihan. Kita awali dengan menekan menu profil. Nah, ini profil dari saya Cindy Eka Saputri, NIM 1923-1041 dari jurusan Pendidikan IPA FMIPA UNP. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu sebelumnya dengan menekan tombol ikon rumah ini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa memilih mau kita tekan teori dulu, latihan, ataupun KD atau indikator. Nah, sebaiknya kita lakukan secara bertahap agar pembelajaran bisa dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya kita tekan menu KD dan indikator. Nah, berikut KD dan indikator. Ini ada KD-nya 3.1 menganalisis fenomena bumi dan alam. Indikatornya yaitu mengelompokkan planet-planet dalam tata surya, mendeskripsikan karakteristik anggota tata surya, menganalisis proses terjadinya tata surya, dan yang terakhir mengidentifikasi lapisan-lapisan bumi. Nah, karena kita sudah melihat dari tampilan dari KD dan indikator, kita kembali ke menu sebelumnya dengan menekan ikon rumah. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai teori. Kita tekan ikon teori. Nah, berikut tampilan dari teori. Nah, untuk memulai pembahasan mengenai tata surya ini, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu tata surya. Nah, tata surya itu adalah susunan benda-benda langit seperti planet, asteroid, dan satelit yang bergerak mengelilingi matahari. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke menu sebelumnya. Kita sekarang bahas mengenai terbentuknya tata surya. Nah, ternyata teman-teman ada beberapa teori yang mendukung terbentuknya tata surya. Yang sudah saya buat dalam PPT ini ada 6 teori, yaitu yang pertama teori nebula. Nah, teori nebula ini pertama kali ditemukan oleh Immanuel Kant pada tahun 1775 dan disempurnakan oleh Pierre Marquis de Laplace pada tahun 1796. Sehingga teori ini lebih dikenal dengan teori nebula Kant-Laplace. Pada tahap awal, tata surya masih berupa kabut raksasa. Kabut ini terbentuk dari debu, es, dan gaya yang disebut juga dengan nebula. Kita lanjut ke teori kedua, yaitu teori awan debu. Nah, berikut gambarnya. Nah, untuk penjelasannya mungkin saya lanjutkan saja, bisa teman-teman baca. Selanjutnya, teori ketiga yaitu teori planetesimal. Berikut ada gambarnya. Yang keempat yaitu teori pasang surut. Yang kelima ada teori bintang kembar. Dan yang keenam ada teori orbit planet. Nah, jadi teman-teman tinggal mengeklik teori yang mana saja yang teman-teman inginkan. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya.
Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari planet itu sendiri, yaitu ada matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Kita bahas satu persatu ya, yang dari awal yaitu matahari. Nah, berikut tampilan dari materi matahari. Nah, selanjutnya kita bisa melanjutkan materi, kita bisa menekan tata surya ini untuk melanjutkan ke menu atau planet Merkurius. Nah, berikut tampilan dari materi planet Merkurius. Selanjutnya kita bahas mengenai planet Venus. Ini ada planet Bumi, ada planet Mars, ada planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Nah, jadi teman-teman, untuk mempermudah kita untuk mencari materi yang akan kita tampilkan, kita bisa mengeklik salah satu ikon dari planet ini. Nah, kita selanjutnya akan bahas karena materi yang sudah kita bahas sudah selesai, kita lanjut ke ikon awal. Ini kita tekan ikon menu. Nah, selanjutnya kita melanjutkan karena sudah penjelasan teori, kita bisa lanjutkan dengan latihan. Nah, latihan ini kita bisa mulai dengan mengklik. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah membuat 2 contoh latihan. Nah, berikut contohnya. Planet yang paling dekat dengan matahari adalah apakah Venus, Merkurius, Neptunus, ataupun Jupiter? Nah, jawaban yang benar adalah Merkurius. Untuk melanjutkan soal selanjutnya, kita tekan bacaan next. Nah, soal kedua, nama planet pada gambar di bawah ini adalah, nah ini apakah gambar dari planet Venus, apakah Merkurius, apakah Neptunus, apakah Mars? Nah, jawaban yang benar adalah Mars. Karena kita sudah selesai latihan, kita kembali ke menu awal. Nah, karena profil, KD, teori, serta latihan sudah kita bahas satu persatu, nah kita kembali ke menu awal. Nah, teman-teman, karena kita sudah selesai melakukan presentasi, kita kembalikan, kita klik tanda off. Nah, itu tadi mengenai penjelasan media pembelajaran dalam memenuhi tugas inovasi pembelajaran IPA, yaitu yang sudah saya buat mengenai PPT interaktif dengan mengangkat tema sistem tata surya. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.